Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian jamaah Masjid Asy-Syifa yang mudah-mudahan senantiasa selalu dilimpahkan kesehatan lahir dan batin, keselamatan dunia dan di akhirat. Amin. Kita akan melanjutkan kultum zuhur kita di pekan ketiga hari Senin ini dengan mengkaji proyek sholat khusyuk untuk bagian yang berikutnya. Setelah bulan yang lalu kita membahas, masih ingat? Getaran doa iftitah. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas getaran takbiratul ihram, gerakan dan bacaannya. Maka sekarang kita akan masuk kepada bagian dari sholat kita yang akan sama-sama kita buat di sisa usia kita ini menjadi sholat yang lezat. Bukan berarti sholat yang kita lakukan selama ini enggak nikmat. Insya Allah kita semua yang sudah membiasakan rajin sholat, tekun, itu sudah bisa menikmati sholat. Tapi akan jauh lebih nikmat lagi, lebih lezat lagi kalau kita betul-betul memenuhi makna dari sholat khusyuk itu sendiri. Seperti yang kita bahas dalam kajian tentang proyek sholat khusyuk ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya, yaitu getaran Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang sudah kita hafal semua dan kita baca di setiap sholat. Ini di dalam sholat kedudukannya adalah rukun. Rukun artinya adalah inti, pokok. Bukan cuma sekedar wajib, tapi rukun. Kalau nggak ada Al-Fatihah, maka sholatnya juga tidak ada. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini kaidah dasarnya. Tapi nanti ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita seolah-olah tidak membaca Al-Fatihah. Contoh, yaitu pada saat kita sholat berjamaah. Berjamaah di belakang imam yang bacaannya jahar. Ya, imam membaca Al-Fatihah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan ulama berdasarkan hadis juga, berdasarkan hadis tadi, maka meskipun imam membaca Al-Fatihah, makmum tetap harus baca Al-Fatihah. Tapi ulama ada yang menggabungkan dua hadis. Hadis yang tadi yang menyatakan bahwa syarat atau rukun dari sholat itu adalah Al-Fatihah. Di sisi yang lain ada hadis yang mengatakan bahwa ketika imam sudah membaca Al-Quran, maka makmum harus diam. Sehingga ulama ada yang menggabungkan dua pendapat ini, dua hadis ini. Ketika imam membaca Al-Fatihah, maka bacaan imam itu otomatis menjadi bacaan makmum. Dengan catatan makmum betul-betul menyimak, mengikuti, mendengarkan kalimat demi kalimat bacaan si imam. Ada ulama juga yang mengatakan sesempatnya kalau imam sedang diam, maka sebisanya baca Al-Fatihah sebisanya. Nah, ini soal fikihnya, kita tidak sentuh soal fikihnya. Nah, yang ingin kita sama-sama dalami adalah tentang bagaimana pada saat kita membaca Al-Fatihah, kita merasakan getarannya. Al-Fatihah disebutkan di dalam salah satu hadis qudsi dari riwayat At-Tirmidzi, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda. Ini redaksinya redaksi Rasulullah SAW karena hadis qudsi. Kata beliau, qasamtus sholah, aku bagi sholat. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat ini adalah apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dijelaskan dalam hadis ini adalah idza qalal abdu, ketika hambaku di dalam sholatnya itu membaca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan tentang surat Al-Fatihah.
Kenapa surat Al-Fatihah di dalam hadis ini disebut dengan sholat? Karena Al-Fatihah adalah merupakan rukun sholat. Makanya Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Fatihah sebagai inti dari sholat. Nah, di situ disebutkan ketika seorang hamba, ketika kita dalam sholat itu membaca Al-Fatihah, sesungguhnya ini kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada komunikasi. Di mana komunikasinya? Yaitu ternyata Allah menjawab. Ketika kita membaca kalimat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Atau dalam bahasa yang mudah kita cerna, seakan-akan Allah mengatakan, terima kasih hambaku, engkau telah memuji aku. Nah, kemudian ketika kita membaca ayat yang berikutnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berkata, Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Seakan-akan kita mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita setelah kita mengucapkan kalimat itu, Allah berterima kasih. Terima kasih hambaku, aku terima sanjunganmu. Ya. Dan kemudian ketika kita membaca kalimat Maliki Yaumiddin, maka Allah berkata, Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Hambaku telah mengagungkanku. Atau dalam bahasa yang mudah kita cerna, seakan-akan Allah mengatakan, terima kasih hambaku, telah engkau agungkan diriku. Dan kemudian ketika membaca ayat atau kalimat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat kita. Nah ini puncaknya nih. Ketika kita membaca ayat itu, maka Allah berkata apa? Hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'al. Maka karena ini merupakan perjanjian, komitmen, transaksi antara seorang hamba dengan Allah Tuhan semesta alam, Allah langsung menyatakan, mendeklarasikan wali abdi masa'al. Untuk hambaku adalah aku berikan apapun yang dia minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu juga ketika kita mengatakan kalimat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah mengatakan wali abdi masa'al. Untuk hambaku adalah apa yang diminta. Banyak yang belum menyadari dan betul-betul meresapi betapa Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Makanya dia dijadikan rukun sholat. Di luar sholat saja, Al-Fatihah itu kedudukannya disebutkan dalam hadis, disebut sebagai Ummul Kitab, Ummul Quran. Artinya apa? Seluruh kandungan Al-Quran yang 30 juz itu ada di dalam Al-Fatihah intinya. Intisari dari Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah. Jadi begitu dahsyatnya surat Al-Fatihah ini. Nah, kita akan mencoba mentadaburi satu persatu ayat dalam Al-Fatihah ini, agar ketika kita nanti melakukan sholat, surat Al-Fatihah itu tidak kita baca lagi hanya sebagai sebuah ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai ada yang bacanya itu nggak pakai tajwid. Asal bacanya, ngasal. Padahal Al-Fatihah ini kedudukannya sangat tinggi sekali. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa, sebelum kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, kita juga disunahkan untuk membaca apa? Ta'awudz. Ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kita pahami dulu tentang kalimat ta'awudz ini. Jangan sampai kita sholat setelah selesai membaca doa iftitah, kemudian kita ta'awudz, kita enggak melihat hubungan antara kalimat demi kalimat. Kenapa? Karena sholat itu merupakan satu kesatuan, baik bacaan dan gerakan-gerakan itu merupakan satu kesatuan. Nah, baik, kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, bagi yang belum membiasakan membaca sunnah ini, biasakan. Bagi yang sudah selamat, ya. Tapi sekarang akan jauh lebih dahsyat lagi nikmatnya dan dampaknya kalau kita memahami kandungannya. Kita tadaburi. Ta'awudz artinya adalah permintaan dari seorang hamba kepada Allah agar Allah melindungi dirinya, menjaganya, menjauhi dari apa yang menjadi
ketakutan atau kekhawatirannya. Dalam hal ini adalah yang dimaksud dengan perlindungan kepada Allah, perlindungan dari setan. Ya, dari setan ini maksudnya apa? Dari godaannya, dari bisikannya, dari tipu dayanya. Maka ketika kita sholat membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah, kita sesungguhnya sedang menguatkan jiwa kita. Selain dengan takbiratul ihram, selain dengan doa iftitah untuk berkomitmen fokus hanya membayangkan, menghadirkan kebesaran Allah, ya, seakan-akan ya dalam konsep ihsan itu seakan-akan kita melihat Allah di depan kita, ka'annaka tarahu, ya. Atau kalaupun kita tidak merasakan, seakan-akan seolah-olah melihat Allah, membayangkan kehadiran Allah, ya walaupun kita tidak boleh membayangkan sosok Allah, itu nggak boleh, haram. Tapi sebaliknya seakan-akan kita merasa diawasi, sedang dilihatin oleh Allah. Ya. Ka'annahu yaroka. Nah itu dengan kita mengucapkan takbiratul ihram, dengan mengucapkan iftitah, kita membayangkan karena pada saat itu ya kita akan lebih kuat ketika langsung menguatkan hati kita dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, seakan-akan begini nih. Jiwa kita seakan-akan berkata begini, ya Allah, aku telah besarkan Engkau dengan takbiratul ihramku. Aku telah bersumpah untuk membesarkanmu dengan sebesar-besarnya. Aku mensucikan Engkau. Ya, maka dengan bacaan ta'awudz ini aku berlindung agar jangan sampai suasana hatiku yang sudah betul-betul fokus kepada Engkau rusak lagi. Gitu ya. Maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena faktanya yang terjadi dan mungkin juga tadi kita alami dalam sholat zuhur barusan. Ada bisikan-bisikan setan yang masuk. Betul gak? Ada aja yang ngerusak konsentrasi kita. Yang ngerusak perasaan kita. Perasaan kita sedang membesarkan Allah tiba-tiba hilang. Dibawa oleh pikiran-pikiran. Setan tuh masuk lewat apa? Lewat memori yang ada di kepala kita. Ya, misalnya kalau yang tadi sebelum sholat zuhur habis dipanggil sama atasannya, ya habis ditegor, habis diperingat, dikasih peringatan misalnya, waduh masih mungkal tuh, aduh kepikiran terus. Atau nanti setelah sholat zuhur mau kemana, mau makan apa, itu kadang-kadang setan memasukkan itu. Nah inilah kondisi di mana kita tidak merasakan kekhusyuan. Kenapa? Karena kita memikirkan yang selain Allah. Padahal kita sudah berikrar dengan kalimat takbir, Allah Maha Besar. Ya Allah, aku hanya pentingkan Engkau, aku hanya besarkan Engkau, ya Allah. Nah, jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membuat kita menjadi semakin kuat, bentengnya itu menjadi semakin kokoh, nggak bisa. Ya. Nah, tapi tentu saja bisikan-bisikan setan itu memang sudah dari sononya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setan yang menggoda manusia di dalam sholat itu adalah namanya setan khanzab. Ya. Dia akan selalu merusak terus sholat kita. Kita tidak bisa melawan setan tanpa apa? Tanpa pertolongan Allah. Tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah, kekuatan itu passwordnya adalah kita dapatkan dengan membaca passwordnya ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, namun Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, bacaan ta'awudz yang kita baca itu akan efektif. Ya, akan efektif kalau apa? Kalau kita di luar sholat juga membiasakan menjadi orang-orang yang jauh dari godaan setan, jauh dari perbuatan maksiat, jauh dari perbuatan dosa. Kalau di luar sholat kita tetap berbuat dosa, ya, sementara di dalam sholat itu kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, nggak connect. Sholat kita akan rusak. Sebaliknya, sholat itulah yang kita lakukan dengan bacaan ta'awudz untuk menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang dibisiki oleh setan. Makanya, kalau sholat dikatakan memberikan dampak, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, di situ tuh. Connect-nya kemana? Karena di dalam sholat kita disuruh berlindung dari godaan setan. Maka di luar sholat kita harus jauh-jauh. Jangan biarkan kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dalam perbuatan maksiat. Nah, itu ta'awudz. Nah, setelah kita membaca ta'awudz, kemudian kita membaca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna bismillah? Dan setiap kali kita membaca bismillah, apa yang harus kita rasakan?
Apa yang harus kita hadirkan? Kata-kata bismillah diawali dengan huruf apa? Ba. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu shorof, ba ini memiliki beberapa fungsi. Ada 11 fungsi kalau kata ahli bahasa Arab. Tapi di antara satu fungsi yang paling dominan adalah dia mengandung makna ma'iyah, kebersamaan. Maka ketika kita sedang membaca bismillahirrahmanirrahim, kita harus menghadirkan kebersamaan antara kita dengan Allah. Kebersamaan dalam artian kita berhadapan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang disaksikan oleh Allah. Ada nyambung batin kita. Sama seperti hanya ketika kita nelpon. Nelpon seseorang tuh nyambung atau tidaknya kan connect apa enggak ketika terjadi komunikasi. Nah, yang terjadi pada kebanyakan sholat kita membaca bismillahirrahmanirrahim yang artinya kita sedang bersama Allah, tapi pikiran kita bersama selain Allah, bersama kerjaan, bersama dengan kesibukan, bahkan mikirnya enggak. Yang paling seru yang mendominasi pikiran kita, ya, tontonan lah, hiburan lah. Jadi kita nggak bersama Allah, cuma fisiknya aja yang bersama Allah. Padahal kita menyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kami sedang atau aku sedang bersama. Jadi ucapan bismillahirrahmanirrahim itu seakan-akan kita mengatakan ini, ya Allah, ya, aku bersama dengan engkau. Tapi jangan salah paham ya, makna bersama ini artinya ada hubungan terjadi. Aku sedang berhubungan dengan engkau. Aku sedang mendekatkan diri kepada engkau. Aku hanya fokus membesarkan engkau. Itu makna dari bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kita menyatakan, berikrar, berkomitmen untuk senantiasa bersama Allah. Yang kedua, kata para ulama, bismillahirrahmanirrahim ini mengandung arti doa. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah aku bersama Allah, maka yang kedua artinya adalah Allah bersama dengan aku. Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, itu seakan-akan kita mengatakan, ya Allah bersamailah aku. Bersamailah aku. Maksudnya apa? Allah melindungi, menjaga, memberikan rahmat, membimbing, memberikan hidayah. Jadi kata-kata bismillah itu luar biasa, nggak main-main. Itulah sebabnya kenapa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita disunahkan untuk membaca basmalah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Perbuatan itu dijaga oleh Allah. Jangan sampai mendatangkan kemudorotan. Bismillah mengandung arti apa? Doa. Maka mulai sekarang, nanti nih yang belum sholat sunnah, ketika membaca bismillah, hayati dan resapilah bahwa kita di satu sisi putus hubungan dari setan dengan ta'awuz tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan pada saat yang sama kita mengikatkan batin kita, membersamakan diri kita kepada Allah sambil berharap Allah membersamai kita, dan membersamainya Allah kepada kita itu artinya adalah Allah melindungi kita, menjaga kita, merahmati kita, membimbing kita, baik di dalam sholat khususnya dan kemudian juga di luar sholat. Demikian, mudah-mudahan 15 menit kajian kita siang hari ini, kultum kita siang hari ini bisa memberikan energi, karena nggak cukup. Rekomendasi saya adalah kita harus menggarap proyek sholat khusyuk ini secara serius. Beli bukunya, ikuti kajiannya di YouTube, ya, diulang-ulang, dipraktekkan, dilatih. Insya Allah sedikit demi sedikit akan meningkat sholat kita. Akan kita lanjutkan kultum kita bulan depan, getaran Al-Fatihah pada ayat yang berikutnya. Insya Allah kalau kita dikasih panjang umur. Demikian kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan selamat mempraktekkan ilmu sholat khusyuk dalam sholat ba'diyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.